untuk pertama kalinya, ketiga kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia beradu gagasan dalam satu arena. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, Profesor Mahfud MD. IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang nggak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, untuk pertama kalinya, ketiga kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia beradu gagasan dalam satu arena. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Profesor Mahfud MD akan menyampaikan gagasan dalam rangkuman visi dan misinya, termasuk beradu argumentasi, bertanya jawab dalam debat kedua dari 5 sesi debat yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam agenda pemilihan presiden 2024. Saya Abraham Silaban, saya menyoroti dan menyaksikan apa-apa saja gagasan yang diutarakan oleh masing-masing calon wakil presiden Republik Indonesia. Sobat, inilah AB Plus edisi Siapa Hebat dalam Debat. Bersama saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Inilah debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Jadi kita sudah menyaksikan bagaimana para calon wakil presiden beradu gagasan. Saya duduk bersama dengan Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Prof, gimana Prof? Kira-kira sejauh ini Prof, sudahkah kemudian ini memenuhi ekspektasi atau di luar ekspektasi? Orang yang irit bicara, Mas Gibran, tiba-tiba saya mendengar ada beberapa kalimat yang keluar ofensif terhadap lawan debatnya. Ini rasanya tergantung dari ekspektasi kita semua. Kalau kita mengekspektasikan
Gibran itu di level tadi saya sudah dengar tuh Dhanil underdog mentality gitu ya. Oke. Maka dia dapatlah poinnya jadinya karena dia keluar setidaknya sampai saat ini saya anggap dia bisa sama nih. Sebelum ada pertanyaan ini ya yang sundul-sundulan orang langsung nanya sendiri gitu ya. Betul. Ini kan masih dari panelis. Betul. Dia dapat menyamakan diri walaupun kita perlu mencatat orang lain itu khawatir sebelum debat ini katanya Iya. Prof Mahfud sama Imin yang akan dalam tanda petik seakan-akan mengeroyok dia. Berkongsi untuk menyerang Mengeroyok dia. calon wakil presiden nomor Ternyata 2. dari catatan kita, dialah yang keluar. Dialah yang menembakkan rudal ke segala arah. menembakkan rudal ke Gus Imin dan 2 kali kepada kedua-duanya. Oke. Jadi kalau dalam catatan saya ini skornya 4-2, Oke. 1 yang agak dibalas itu oleh Prof Mahfud ya. Iya. Kok nggak bisa dibilang normatif katanya. Ada dalam bayangan Anda kemudian sosok yang irit bicara, yang dalam berkali-kali undangan debat non formal tidak mau hadir, tidak berkenan hadir, tapi hanya ingin ikut debat resmi, dan kemudian momen ini dimanfaatkan untuk menyebut Caimin misalnya, nggak konsisten ketika dirinya disebut Ya. hadir dalam peresmian IKN, Ya. malah ia sendiri kini mempertanyakan bagaimana keberlanjutan IKN. Kemudian juga Caimin disebut juga agak aneh, karena mau bangun 40 kota, Ya. tapi nggak sepakat untuk bangun IKN. Gimana Ya. kira-kira? Oh kalau saya terbayang karena lagi-lagi saya paham ini konsultan-konsultan di Asia rata-rata ini menurut waktu kuliah dulu itu memang menggunakan underdog mentality gitu sehingga Anda nanti ada namanya teori management of expectation. Jadi saya tanyakan ekspektasi Anda seperti apa gitu. Kalau Anda termasuk yang ekspektasinya didorong oleh Dhanil dan kawan-kawan untuk menjadi underdog, maka Anda sudah cukup bahagia nih. Nilai dari 5 misalnya ke 7 aja udah bahagia malam ini. Tapi kalau saya agak lain karena saya pelajari itu waktu Gibran sama Teguh melawan Bajo ya, Bagio dan Suparjo, dia keluar dengan nada-nada yang tinggi juga seperti ini. Jadi nggak ada bedanya Oke. dengan apa yang ini kita berbicara di tengah nih ya. Iya. Artinya nada-nada tinggi itu keluar. Waktu itu lawannya kebetulan Bagio dan Suparjo. Oke. Kali ini lawannya Imin dan Mahfud. Profesor. Jadi nggak ada beda. Oke, tapi yang jelas tadi Caimin kasih selepet. Jadi dikasih serangan balasan, dia sebutkan 1% IKN itu bisa bangun seluruh jalan di Kalimantan. Iya. Maksud saya, Caimin tuh kalau sudah sampai pada jawaban atau rebuttal ya, apalagi nanti kalau dapat jawaban sekali lagi di kesempatan tanya jawab langsung, itu langsung turun aja. Kan tadi kita cuma sekilas mendengarkan Balikpapan cukup 1 triliun. Padahal yang mau dia katakan 400 triliun untuk 40 kota. Kalau patokannya Balikpapan sudah 40 triliun itu. Masih ada lebih 360 triliun. Nah gitu yang rakyat tuh ingin dengar kalau dibawa ke atas. Oke. Padahal saya pernah dengar jawaban pinjol itu dari Anies dan Imin gitu. Bagaimana menyelesaikan pinjol dengan gaya Jakarta. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui Jakjen. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bunganya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500.000, kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK, OJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Enggak keluar tadi. Padahal itu umpan lambung loh. Betul. Umpan lambung yang diberikan. Dia punya pengalaman di Jakarta. Betul. Belum keluar. Nah kalau Prof Mahfud menurut saya malah lebih berani juga untuk itu ya memberikan jawaban-jawaban balik. Kok Anda
sebut ini apa namanya normatif. Dan yang paling menarik dari Prof. Mahfud, saya rasa harus jadi bahasan serius itu. Mudah-mudahan saya nggak keliru, keluar dari apa penyampaian dari Gibran sendiri, ratusan investor yang masuk. Nggak, maksud saya ini masuknya bagaimana nih? Kalau orang suka bilang dulu, Anda kuliah di mana? Kuliah di UI. Maksudnya gimana? Masuk. Sesudah itu keluar lagi gitu. Jadi artinya cuma lewat di UI kurang lebih gitu lah. Waktu itu kan kalau jokes-jokes kita di masa kuliah itu. Anda masuk mana? Masuk UI. Maksudnya gimana? Yang habis masuk keluar lagi. Nah, ini investor yang ratusan itu benar-benar masuk apa sudah keluar lagi. Nah, itu ditanyakan tadi kan oleh Mahfud. Dan disuruh cek Google sama Mas Gibrannya tadi kan? Mudah-mudahan hari ini seluruh Indonesia itu cek fakta namanya. Dicek fakta, siapakah yang sudah masuk, dan untuk mencapai angka 100 ya, misalnya ratusan berarti kan harus 100. Cek juga siapa yang sudah waiting list, itu penting juga loh. Kalau pemain bola itu ada pemain yang turun, pemain cadangan. Sama list of substitute. List of para pemain cadangan, para pemain substitute ya. Oke. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah Tenang. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Tenang. Saya itu tanya tips and triknya
agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi tenang. berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis. Relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria. Itu, jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana Baik. pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. Siapa sangka sesi tanya jawab menjadi sesi yang menuai perhatian ketika ada adu gagasan masing-masing calon wakil presiden, utamanya antara Gibran dengan Gus Muhaimin. Bagaimana komentar Anda, Prof? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan di bagian sebelumnya ya. Ini kan debat ada beberapa tahap, kita juga ada beberapa tahap. Saya bilang ini akan keluar dengan nada tinggi karena sudah terbukti pada waktu debat di Solo waktu itu menghadapi Bagio dan Suparjo. Nah, cuma yang memang saya tuh menarik untuk membayangkan gini, rupanya memang ada tebaran-tebaran informasi yang diberikan sebelumnya yang membuat orang bisa dalam tanda petik terkelabui. Misalnya, itu Grace Natali dari PSI mengatakan nanti Gibran itu nggak akan nyerang. Karena itu diharapkan Mahfud dan Caimin lah yang menyerang. Enggak, jangan nyerang juga karena Gibran nggak akan nyerang. Gitu kalimatnya, gitu loh. Terus memang kalau saya sudah memprediksi akan ada serangan karena dua hal. Yang pertama belajar dari pengalaman tadi ya, Gibran teguh melawan Bagio Suparjo, ditambah dengan kelihatannya kan ini pada tanya jawab yang berasal dari pertanyaan panelis pun yang relatif lebih dalam tanda petik agresif itu Gibran. Iya kan, dibandingkan dua yang lain. Karena tadi Prof Mahfud ini MD dinilai tidak menjawab pertanyaan dia. Malah sebaliknya justru Gus Imin yang membalikkan itu, malah Gibran yang dianggap tidak menjawab pertanyaan dia mengenai tips dan trik untuk menjadi sukses wali kota Surakarta. Ditanya tips and trik kok dijawab yang penting tuh impact terhadap apa namanya kebahagiaan warga Solo. Oke, gestur apa yang Anda tangkap dari sana secara komunikasi? Ini menarik kalau ada yang mampu membacanya dan menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah pasangan capres dan cawapres yang dalam tanda petik panas gitu. Lihat dari kedua debat itu, yang relatif tampil begini-begini ya mereka berdua. Kan fakta kan? Enggak, kan fakta. Cek fakta aja. Yang begini-gini kan mereka berdua. Kok beda dengan Pak Anies Baswedan yang kita ketahui betul ofensif dalam debat perdana calon presiden? Saya sudah bilang Anies Baswedan itu raja debat. Jadi dalam kondisi apapun dia bisa menyampaikannya dengan cepat, ya bahkan terlalu banyak kata menurut saya dalam 1 menit dan terlalu banyak gagasan.
Kalau Caimin mungkin karena debat pertamanya sebagai calon, kan belum pernah debat pilkada dia nih ya. Betul. Artinya walaupun banyak belajar kemarin dari capresnya, Ya. dia berusaha menahan diri betul untuk tidak keluar menyerang. Nah, yang justru kita tunggu sekarang sampai bagian ini, pertanyaan langsung dari Gibran buat dia itu mah bisa menjadi palu godam itu, karena tadi sudah diberikan pertanyaan yang ya saya tahulah arahnya pertanyaan ini gitu. Sekarang nanti apakah Caimin juga bisa menjawab yang kurang lebih sama lah ya. Oke. Saya sudah tahu lah maksudnya pertanyaan. Oke, kita akan lihat siapa yang akan ambil Seru, panggung ya. dalam sesi tanya jawab berikut. Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah.